Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam renungan ini. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami bersekutu untuk merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam Kristus kami lebih dari pemenang. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami kunci-kunci untuk menjalani hidup yang penuh kemenangan. Kuatkan iman kami sehingga kami dapat melihat setiap tantangan bukan sebagai penghalang, tetapi suatu kesempatan untuk kami dapat melihat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi seorang pemenang? Tentu semua kita mendambakannya, memiliki hidup yang berkemenangan. Namun Alkitab mengajak kita untuk melangkah lebih jauh dari sekedar pemenang biasa. Frasa yang berkata lebih dari pemenang dalam Alkitab ini berbicara tentang kehidupan yang berkelimpahan, yang tidak hanya bertahan dalam kesulitan, tetapi juga meraih suatu kemenangan yang utuh dan yang bermakna di dalam Kristus. Lalu apa rahasia atau kuncinya untuk menjalani kehidupan lebih dari pemenang itu? Kunci utamanya seringkali sederhana, namun sulit untuk dilakukan, yaitu kesabaran. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana semua ingin terjadi secara instan. Seperti ada mie instan, berita instan, atau hasil akhir instan. Kita seringkali hanya fokus pada hasil akhir yang gemilang dan ingin mencapai semuanya itu secara secepat mungkin. Padahal untuk menjadi lebih dari pemenang, kita harus mengalihkan fokus kita. Kita perlu belajar untuk fokus pada proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan bukan hanya pada garis finish saja. Proses ini yang ditempa dalam kesabaran akan menghasilkan suatu karakter yang begitu kuat dan kemenangan yang sejati. Mari kita dalami lebih lagi bagaimana kesabaran adalah suatu jembatan yang dapat menuju kehidupan yang melampaui kemenangan duniawi. Mari kita baca Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita ini sering mengagumi sosok pahlawan. Kita menghormati mereka yang berani merebut suatu pertempuran atau memenangkan suatu wilayah atau kota. Memenangkan pertempuran besar atau mencapai kemenangan yang gemilang di mata dunia. Para pahlawan itu melambangkan suatu kekuatan, suatu keberanian, dan hasil yang sebenarnya instan. Namun firman Tuhan hari ini melalui kitab Amsal mengajarkan kita suatu standar kemenangan yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia. Standar itu adalah berbicara tentang kesabaran dan tentang penguasaan diri. Dalam Amsal pasal 16 ayat 32 menyatakan dengan sangat jelas, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Mengapa demikian? Kemenangan terbesar bukanlah tentang menaklukkan dunia luar kita, melainkan cara menaklukkan diri kita sendiri. Yang pertama, kesabaran. Ini tentang kemenangan dalam proses. Ketika kita mendengar kata pemenang, pikiran kita itu langsung tertuju pada hasil akhir, gelar juara, kekayaan yang dimiliki, atau pujian dari manusia. Tetapi Alkitab mengajak kita untuk fokus pada prosesnya. Seorang pahlawan mungkin memenangkan pertempuran dalam satu hari, mengandalkan kekuatan fisik atau strategi bertempurnya. Namun orang yang sabar menunjukkan suatu kekuatan yang lebih dalam lagi, yaitu berbicara tentang karakter seseorang. Kesabaran itu bukanlah sesuatu hal yang pasif atau diam tanpa berbuat apa-apa. Sebaliknya, kesabaran itu adalah suatu kekuatan yang aktif untuk tetap teguh, untuk tetap berpegang pada kebenaran Allah. Bahkan saat menghadapi tekanan hidup atau penundaan yang harus kita lalui atau juga penderitaan yang ada. Pikirkanlah saudaraku, kesabaran menghadapi penantian itu bisa saat kita berdoa belum dijawab, atau saat harapan belum juga terwujud atau terlihat jalannya. Di masa penantian itu, kesabaran menjaga hati kita dari kepahitan, dari keraguan, dan dari mengambil jalan pintas yang sebenarnya tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kesabaran menghadapi perlakuan yang buruk misalnya, saat difitnah atau saat kita disakiti oleh orang lain. Kesabaran menahan diri kita untuk membalas orang yang menyakiti kita. Atau ada dendam yang harus kita luapkan. Atau mungkin kita mencerminkan kasih Kristus saat kita bisa menahan diri kita. Inilah kemenangan sejati. Kita tidak membiarkan keadaan di luar hidup kita mengendalikan reaksi kita dan mengendalikan hati kita. Kita memilih untuk tetap percaya dan berkarakter sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, penguasaan diri. Ini berbicara tentang memenangkan pertempuran batin. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kota melambangkan suatu tantangan yang eksternal, yang besar. Namun hati dan pikiran kita sendiri adalah suatu kota yang paling sulit untuk dapat direbut atau dipertahankan. Penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus. Itu adalah kemampuan yang dianugerahkan Tuhan untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, mengendalikan lidah kita, dan mengendalikan keinginan daging kita. Tanpa penguasaan diri yang baik, kita ini bisa menghancurkan hidup kita sendiri dan juga merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun sebenarnya kita sudah memiliki segalanya. Tanpa penguasaan diri, kita ini bisa menjadi jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang yang sukses yang jatuh karena tidak bisa menguasai amarahnya, tidak bisa menguasai keserakahannya, atau menguasai hawa nafsunya. Seseorang yang merebut kota menunjukkan dominasi sesaat. Tetapi seseorang yang menguasai dirinya menunjukkan dominasi permanen atas ego dan atas kelemahan dirinya. Ini adalah suatu kemenangan yang dapat bertahan dengan lama,
yang membentuk integritas kita. Kesabaran dan penguasaan diri adalah hasil lebih dari pemenang. Mengapa kesabaran dan penguasaan diri menjadikan kita lebih dari pemenang? Karena kemenangan pahlawan itu bersifat sementara dan berbicara tentang hal duniawi. Sementara kemenangan kesabaran itu bersifat kekal dan membentuk nilai karakter yang ilahi. Kesabaran mengajarkan kita untuk tetap percaya pada waktunya Tuhan yang begitu sempurna dan bukan pada waktu menurut kehendak kita. Penguasaan diri memungkinkan kita dapat berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan berjalan menurut kehendak kedagingan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita merasa lelah, seolah-olah segalanya tertunda, atau bahkan sedang mengalami tekanan hidup, ingatlah Amsal 16 ayat 32. Jangan fokus pada hasil akhir yang ingin kita lihat, tetapi fokuslah pada proses di mana kesabaran, di mana penguasaan diri Anda sedang ditempa. Setiap kali Anda memilih untuk tidak marah, Anda adalah seorang pemenang. Setiap kali Anda memilih untuk tetap setia dan menunggu waktunya Tuhan, Anda adalah seorang pemenang, Anda adalah pahlawan iman. Kemenangan ini lebih berharga di mata Tuhan daripada menaklukkan seluruh dunia. Mari kita renungkan, dalam hal apa saat ini Tuhan memanggil saya, memanggil Anda untuk menunjukkan kesabaran. Di area mana saya, Anda perlu mengaktifkan penguasaan diri agar tidak merebut kota yang salah. Misalnya meluapkan amarah, hidup mudah mengeluh, atau hidup mudah menyerah. Marilah kita mohon kekuatan Roh Kudus agar kita tidak hanya menjadi pemenang di mata dunia, tetapi menjadi orang yang sabar dan menguasai diri, sehingga kita layak disebut lebih dari pemenang di hadirat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini tentang kesabaran dan penguasaan diri. Kami belajar bahwa kesabaran dan kemampuan menguasai diri adalah kunci kemenangan sejati. Kami sering ingin segera melihat hasilnya ya Bapa. Ampuni kami jika kami terburu-buru dan mudah menyerah. Hari ini kami mohon ajari kami untuk menghadapi setiap proses hidup yang harus kami jalani. Kuatkan hati kami agar kami tetap teguh dan setia meskipun jalan kehidupan terasa sulit dan panjang. Tuhan, tolong kami untuk terus berfokus pada menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari melalui setiap tantangan hidup yang terjadi. Biarlah kesabaran kami menghasilkan karakter yang mulia, pada akhirnya membawa kami pada hidup yang lebih dari pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun suatu kehidupan kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.